bicara surga sama neraka Habib, ini saya baru-baru ini dapat pernyataan dari sebagian orang bahwa kan surga itu kan sering diceritakan kenikmatannya Habib di Quran banyak sekali berulang-ulang ya. Betul. Tentang kenikmatan itu. Betul. Nah, terus selalu khalidina fiha. Nah, tapi Habib, namanya manusia kan pasti ada bosannya Habib ya. Kita apa itu makan ayam terus ya bosen, besok mau ganti. Tapi udah semua makan udah masak ayam lagi. Dia nggak ada puasnya. Bosen terus. Nah, kalau misalnya memang surga itu benar-benar abadi, ya apakah mungkin Habib? Nggak bosen, apakah mungkin bosen Apa mungkin gitu? bosen gitu? Apa mungkin manusia tuh nggak bosen apa? Surganya gitu-gitu aja dalam kutip ya. Pertanyaan bagus ya. Sebenarnya banyak orang itu tidak memahami konsep surga. Pertama, surga itu adalah kenikmatan yang selalu baru. Jadi kenikmatan dari jenis kenikmatan yang ada di dunia. Dengan arti Anda itu mau buah apel ya ada, mau buah durian ya ada. Semua jenis kenikmatan yang ada di dunia di surga ada, tapi dengan level yang lebih tinggi. Plus contohnya loh ya di surga itu di dunia itu kan ada apel, di surga juga ada apel, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Sama durian, makanan, perempuan, harta dengan level yang lebih tinggi. Memang semacam itu. Kemudian di surga pun juga akan nanti mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Di beberapa di surga itu ada perkara yang tidak pernah Anda dengar dan tidak pernah Anda lihat. Mala ainun ro'at tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Di beberapa riwayat tahu saya itu ketika Anda memakan ini mungkin riwayat itu salah atau mungkin saya yang salah, yang artinya itu ketika Anda itu memakan sesuatu di surga, buah yang pertama rasanya akan beda dengan buah yang kedua, walaupun daripada pohon yang sama. Menunjukkan bahwasanya ketika dia berbeda-beda, apakah mungkin ada kebosanan? Tidak ada kebosanan. Dan nanti rasa bosan itu akan dicabut oleh Allah, seperti rasa penat daripada diri manusia akan dicabut. Nanti kita akan diberi tubuh yang baru di surga itu. Di neraka pun juga akan ada tubuh yang baru, yang sesuai untuk nikmat surga dan sesuai untuk azab neraka ya nih. Anda merasa bahwasanya di surga selamanya itu akan bosan karena Anda berpikir di surga Anda memikir di surga dengan tabiat di dunia beda. Nanti dunia ini, hukum fisika di dunia ini akan dihancurkan semua. Allah akan membangun dunia yang baru dengan hukum fisika yang baru dan juga dengan tubuh yang baru. Sebab itu nanti sifat Anda itu berbeda. Apa ayatnya itu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ayatnya itu saya lupa ya nih. Saya tuh penyesalan saya itu sampai sekarang enggak hafal Al-Qur'an ya nih. Karena itu kalau ada yang salah mohon dibetulkan ya. Dan nanti di akhirat wa naza'na kita akan cabut ma fi sudurihim min ghillin daripada hati-hati mereka daripada rasa hasud. Manusia punya rasa hasud. Tapi di surga rasa hasud itu akan apa namanya? Dicabut. Karena memang Allah akan menciptakan manusia dengan fisiologi yang lain, dengan ciptaan yang lain yang berbeda dengan apa yang ada di dunia. Nggak ada capek, nggak ada tidur. Tidur karena capek loh ya. Nggak ada. Mungkin ada tidur tapi tidak capek. Hanya kenikmatan saja. Nggak ada kenyang, nggak ada penyakit. BAB-nya pun dengan keringatnya pun bau bau wangi. Itu semuanya kan maknanya organ-organ tubuh Anda sudah sudah berbeda. Ketika organ tubuh Anda sudah berbeda, sifat Anda sudah berbeda, tidak fair Anda mengkiaskan dengan yang di dunia. Ada kebosanan, ada kemarahan, sudah tidak ada. Itu semua sudah Sudah dicabut.
Jadi jangan Anda berpikir akhirat ini sama seperti dunia. Enggak. Dia berbeda. Lah terus piye? Ya kita hanya diberi tahu tentang beberapa hal tentang akhirat ini, tentang surga ini, yang mana ini cukup untuk memotivasi kita untuk sampai ke sana. Dibilang wa innal akhirata lahiyal hayawan. Itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Beda dengan begitu pula Allah memberitahu kita tentang neraka. Tidak secara sempurna, tapi hal-hal yang cukup. Kalau kita mengetahuinya, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk apa namanya? Untuk menghindarinya. Ya memang semacam itu. Nanti di neraka pun orang-orang akan diganti. Dikatakan asnanuhum kamtsalil jibal. Fisiknya. Rohnya sama. Fisiknya berbeda. Di neraka nanti besar. Asnanuhum kamtsalil jibal. Giginya tok itu seperti apa? Gunung. Lau pilih sepiro ya wallahu a'lam pikir pilih sepiro ya. Lagi gini seperti gunung pilih seperti apa? Kenapa? Yo kalau akhirnya kalau ngadab ben puas gitu loh. Oke, izin Habib. Terkait dengan surga ini berarti masih ada, tadi sudah cukup menjawab ya tentang rasa kebosanan itu. Tapi muncul pertanyaan baru Habib. Kalau misalnya memang surga itu dan neraka kekal selamanya tanpa ada akhir, terus berarti kan sudah nggak ada lagi kayak fungsinya Rasul, Nabi, kemudian malaikat, terus kemudian sifat-sifat Allah yang lain yang di yang muncul ya di dunia itu ketika misalnya ada orang yang diberikan rezeki yang ada yang sempit, ada yang lebar dan sebagainya, banyak ujian di dunia ini, berarti kan udah nggak ada ujian lagi berarti di akhirat nanti, dan itu monoton gitu Habib. Loh ya itu ya memang di akhirat itu bukan tempatnya ujian kok. Ya memang tidak ada ujian. Di akhirat itu tempat menikmati hasil ujian Anda memang. Ya sudah tidak ada ujian, Anda tidak akan diuji dengan kemiskinan. Nggak ada orang miskin di surga. Nggak ada orang miskin di surga. Yang ada kaya dan sangat kaya sekali ya nih. Nikmat dan sangat nikmat sekali, memang nggak ada. Kemudian Anda bertanya, terus fungsinya Rasul apa lu? Saya wallahu alam ya, ini saya mendengar daripada beberapa kiai, nggak tahu ini mungkin betul apa salah, perlu dicek, yakni orang-orang alim di akhir kelak itu akan menjadi penghubung antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayatnya saya pun tidak tahu, saya mendengar daripada beberapa kiai ya. Nih, nanti kalau kita menginginkan sesuatu itu, kita ngomongnya kepada para ulama-ulama untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah antara kita dan Allah. Jadi di dunia para ulama wasilah antara kita dan hukum Allah, di akhirat pun ulama akan menjadi wasilah antara kita dan Allah daripada permintaan. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda update, maksudnya aku pengen iki ya Allah, kan apa yang di surga itu yang Anda inginkan kan pasti tersedia kan. Selama itu perkara yang mungkin aklan ya nih. Anda, saya ingin PS5. Anda ingin itu, disediakan apa tidak? Disediakan. Wong Allah itu menyediakan istana daripada permata, istana daripada ini. Kalau cuma PS kecil itu. Nanti ada hal-hal ya kok kurang iki ya, surgane kok kurang aku kurang satu kurang satu pohon atau apa. Hal-hal semacam itu mungkin bisa disampaikan aspirasinya kepada para ulama. Saya mendengar ini daripada beberapa kiai. Nggak tahu ini betul apa salah, tapi dicek. Dan secara akal, hal ini mungkin. Bahwasanya tetap Anda akan perlu kepada para ulama di akhirat, seperti Anda perlu kepada ulama di dunia. Ya. Tidak ada masalah. Terus kemudian Allah, gunanya apa sifat-sifat? Tetap berguna atau sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah qadim azali, tidak berubah sebelum menciptakan dunia, setelah hancurnya dunia, ketika ada akhirat, tidak akan berubah. Huwa. Allah kana ala Allah tetap kainun ma'alaihikan, tetap seperti dahulu ya, tidak berubah. Yang mensuplai nikmat akhirat ya daripada kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada unek-unek lagi.
Oke. Ya, masih banyak sebenarnya Habib. Oh loh, Ya, banyak misalnya, banget. aduh. Nih kita agak pindah sedikit ke usul fikih Habib, boleh Habib? Mhm, Heeh. Nah ini kan ada di usul fikih kan ada konsep ijma ya Habib ya. mhm, mhm. Heeh. Nah, saya melihat itu pengamatan saya, sebatas pengamatan saya itu kok banyak sekali bertebaran pendapat-pendapat ya entah itu fikih maupun akidah yang yukhaliful ijma, yang menyelisih ijma di masyarakat Indonesia terutama. Dan tidak Contohnya apa? misalnya contohnya nih saya pernah mendengar Habib ada seorang yang apa namanya punya gelar ya Mhm. bicara ketika ditanya apa Gelarnya bukan batas LCMA, PhD kan? Kayak seperti saya. ditanya batas aurat itu sebenarnya di mana? Terus beliau menyebutkan di antaranya bahkan ada yang mengatakan batas aurat itu mohon maaf seperti pakaiannya perempuan di pantai itu apa namanya nun sewu bikini ya. Mhm, mhm. Nah, Batas seperti itu. Allah gimana maksudnya? Batas aurat. Aurat. Oh, aurat, aurat. Aurat Habib. Maaf. Batas aurat. Nah, padahal kan itu yukhalif ijma bahwa Mhm, misalnya mhm, para ulama sudah berijma misalnya rambut itu aurat dan seterusnya. Nah, ini mhm, mhm. dan itu disampaikan tanpa apa ya? Ada penjelasan bahwa itu menyelisih ijma dan saya rasa pengetahuan tentang ijma ini sangat penting. Menurut Habib bagaimana Habib untuk Saya itu mengatakan ya nih, orang-orang awam itu harus belajar fikih dalam kadar tertentu. Ya nih hal-hal semacam ini tersebar itu ya karena minimnya pengetahuan orang Arab, orang awam terhadap agama. Sekarang ini bukan hanya hal-hal yang bertentangan dengan ijma di dalam fikih. Tadi itu kan masalah fikih ya, masalah fikih. Sekarang ini kita ini ijma dalam masalah akidah pun ditentang kok. Ditentang ya nih terakhir itu saya dengar itu ya kita itu punya pendapat kalau Nabi Muhammad itu bukan nabi akhir zaman. La haula wala quwata illa billah. Loh ini kan sudah menyalahi ijma daripada apa namanya? Daripada akidah kan. Ada satu orang daripada ahli sunnah sudah mulai ke Ibn Arabi lagi. Ini Ibn Arabi lagi. Ya, ini sudah mulai ke sana dengan arti oh iya. Karena orang apa namanya? Orang kafir di surga itu nanti di neraka itu mendapat nikmat itu pendapat daripada ahli sunnah. Padahal ini menyalahi ijma. Firaun masuk surga itu juga pendapat daripada ahli sunnah. Padahal itu menyalahi daripada apa namanya ijma. Saya rasa apa yang Anda katakan itu memang ada benarnya. Dengan arti ada penyebaran masail-masail ini di antara masyarakat. Ini secara masif atau tidak saya juga kurang tahu ya. Cuma realitinya ini memang tersebar. Dan kita sebagai seorang ulama itu harus meneliti daripada beberapa aspeknya, terutama kenapa ini tersebar ini kenapa. Saya pribadi loh ya, saya pribadi likillati tau'iyah, sedikitnya edukasi untuk orang awam di dalam masalah fikih dan di dalam masalah akidah minim sekali Ustaz. Anda kalau lihat, mohon maaf ya, majelis taklim jarang mengajarkan fikih. Rata-rata tasawuf. Tasawuf itu kan cuma akhlak-akhlak tok, akhlak-akhlak tok, akhlak, wirid, ijazah, kan gitu kan? Ijazah, qabilna ijazah. Padahal majelis taklim maksud saya, majelis taklim itu kan faedahnya itu kan untuk menjadikan orang awam itu menjadi alim. Namanya juga majelis taklim kok. Tapi sekarang ini kan tidak. Majelis taklim itu rata-rata menjadikan orang awam itu tetap awam. Jadi menjaga keawaman orang awam. Ben panggah awam. Ben panggah awam. Saya katakan ini bukan majelis taklim. Ini majelis takwim ini. Majelis takwim ini. Ini majelis yang menjaga keawaman orang awam. Lah ada majelis taklim nih, moco kitab 20 tahun. Orang sudah hadir majelis sudah 20 tahun. Ya masih Safinatun Najah ndak hatam. Loh ini inti di majelis taklim ini bukan tambah pinter ini, tambah goblok ya. Ini tambah bodoh inti kalau kayak begini ya enggak semacam itu. Jadi memang ada ironis di dalam sistem permajelis takliman kita di Indonesia khususan
Yang ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu akidah, apalagi akidah ya, ada hadis wala haraj. Saya sampai sekarang itu jarang saya melihat Majelis Taklim mengajarkan Bahasa apa akidah. namanya akidah. Oleh wis jarang sudah. Wis angel kul huwaile ya ngono langsung wong-wong. Wis jarang sudah. Akhirnya ya jangan heran kalau pendapat-pendapat semacam ini itu tersebar ya. Apalagi banyak orang sampai sekarang itu tidak memahami apa arti ijma. Ijma itu konsensus ya, Konsensus. kesepakatan. Anda jangan terkejut kalau kesepakatan ulama itu daripada aspek kekuatannya itu melebihi kitab wa sunnah. Oh iya, secara usul fikih loh ya. Yang nomor satu bukan Al-Quran, yang paling kuat. Walaupun yang dipelajari pertama kali adalah Al-Quran. Kemudian as-sunnah, kemudian ijma, baru qiyas. Pembelajarannya semacam itu. Tapi daripada aspek kekuatannya, ijma nomor satu. Kesepakatan itu nomor satu. Karena tidak mungkin ulama itu sepakat kecuali di dalamnya itu ada Al-Quran wa sunnah. Karena tidak mungkin ulama itu berpikir melewati syahwatnya sendiri. Pasti juga berdasarkan kitab was sunnah. Maka ketika dikatakan, oh masalah ini menutup, contohnya menutup rambut, itu mujma' alaihi, maknanya di situ ada dalil Qur'ani, ada dalil sunnah, ada dalil qiyas. Maka di dalam ijma' ada berbagai dalil. Jelas gabungan berbagai dalil akan lebih kuat daripada satu dalil. Memang semacam itu. Cuma banyak orang itu tidak tahu kalau itu tuh ijma'. Kenapa? Ya karena apa ya? Dia tidak belajar beneran, Mas Abdullah Muqaddam. Jadi juga di antara masalah kita sekarang ini di Indonesia ya, saya lihat banyak dai-dai itu belum mengambil waktu yang cukup untuk belajar. Jadi belajar mungkin ikut daurah instan 1 tahun, 2 tahun, sudah habis itu keluar dakwah loh. Itu Anda tidak boleh berdakwah hanya bermodalkan cuma setahun, 2 tahun itu. Karena Anda masih belum matang. Anda masih belum matang. Itu bisa untuk keluarga Anda cukup. Tapi untuk menjadi seorang mubalik, saya rasa wallahu alam belum cukup. Karena dinamika mubalik ini besar. Anda akan menghadapi, ya kalau yang kamu hadapi orang baik-baik terus. Kadang-kala Anda menghadapi dokter, kadang-kala Anda menghadapi engineer, Anda menghadapi orang pinter, Anda menghadapi liberal. 2 tahun tidak akan cukup untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Akhirnya kan banyak blunder, banyak khurafat. Ya karena kurangnya edukasi dari sang mubalik ini. Dan korban daripada semuanya itu adalah orang awam. Orang awam. Daripada segala konflik dan kesesatan beragama, korban utamanya adalah orang awam. Bukan mubaliknya, bukan ustadznya, tapi siapa? Orang awam. Karena itu orang awam itu harus belajar agama. Dia harus mengambil Dia harus mengambil pelajaran agama itu secukupnya. Bukan maknanya Anda itu orang awam, Anda tidak wajib belajar agama. Itu pun pemahaman yang salah. Saya itu dokter, saya tidak wajib belajar agama. Tidak ada, Anda wajib belajar agama. Karena belajar agama itu nggak ada urusannya dengan dokter, polisi, tentara, politikus, pengusaha, nggak ada. Belajar agama urusannya dengan muslim. Anda muslim apa enggak? Anda muslim harus belajar agama dengan level tertentu. Anda harus tahu itu, sekiranya kalau ada orang-orang itu aneh, radarmu, wah ini aneh. Anda nggak tahu di mana anehnya, nggak ada masalah, tanya kepada ustadz. Tapi minimal ada filter pertama, ini aneh. Tiba-tiba yang mengatakan, oh auratnya cuma apa namanya? Kayak bikini. Memakai bikini saja, itu kan aneh kan? Iya, aneh. Kalau ada orang mendengar itu, dan dia merasa itu tidak aneh, Jadi dianya aneh. dianya aneh. Dianya aneh. Dia harus berusaha untuk menjadi tidak aneh. Bagaimana? Ya belajar agama. Belajar agama ini wajib, Ustaz. Anda harus belajar agama. Dan anak nggak rasa itu lama kok. Paling belajar seminggu, 2 minggu. Saya dulu tuh punya program itu, tapi sampai sekarang masih belum terlaksana ya. Nih, untuk membuat program itu untuk orang-orang awam, daurah, untuk memberitahu mereka apa yang wajib mereka ketahui. Daripada 3 aspek, fikih, akidah, tasawuf. Sampai saya katakan program ini
belajar seminggu, libur selamanya. Jadi setelah mengikuti program ini, insya Allah Anda tidak perlu belajar agama lagi, karena apa yang Anda perlukan daripada agama itu sudah ada. Dari dulu saya tuh ingin membuat hal ini, tapi subhanallah saya repot sekali, banyak urusan yang mesti saya saya urusi, apalagi sekarang kan ada pondok saya ini. Alhamdulillah sudah ada murid baru yang akan datang. Terus juga ya banyaklah masalah-masalah yang harus saya uruskan, ya nih. Ngaji, ngajar. Saya juga harus belajar, saya juga harus membaca terus. Karena kan masalahnya semakin update kan. Semakin update. Terutama masalah Ibn Arabi semakin update ya. Masya Allah, Masya Allah. Wallahu alam, saya rasa itu semacam itu. Jadi memang harus ada edukasi tentang ijma. Tentang hasil-hasil ijma. Dan juga tentang sistem ijma. Secara singkat saja kepada orang-orang awam diedukasi bahwasanya ketika perkara ini ijma, kamu tidak boleh untuk melawannya. Bahkan jangankan orang yang setelah zaman ijma, orang yang berijma sendiri mau melawan ijma tidak boleh. Karena ijma itu adalah kesepakatan. Jangan dianggap kesepakatan itu seperti basul masail ya. Ulama-ulama datang kemudian basul masail sepakat, bukan begitu ijma. Ijma itu tawarud. Tawarud itu saya berpendapat. Contohnya saya berpendapat Bitcoin halal atau Bitcoin haram. Kemudian setelah 1 bulan Anda pun mengatakan haram. Kemudian tidak berapa lama Anda mengatakan haram. Setelah dicek ternyata mujtahid yang ada itu 10. Dan 10-10-nya sepakat mengharamkan Bitcoin. Ya sudah, pengharaman Bitcoin itu menjadi mujma alaihi. Setelah 1 tahun saya ingin merubah. Tidak boleh. Tidak boleh saya mau merubah. Saya sendiri loh tidak boleh merubah. Kenapa? Karena ijma sudah terjadi. Konsensus sudah terjadi. Ini di antara masail min masalatul ijma. Ijma tidak mungkin salah, Ustaz. Ijma itu dia qat'i wa maksum. Dia maksum. Ijma itu maksum. Tapi dia kolektif ya. Kalau setiap ulamanya tidak maksum, kolektifnya maksum. Karena ada hadisnya. Apa? Ada wala tajtami'u ummati ala dolalah. Ummati di sini adalah ulama ummati. Secara spesifik mujtahidu ummati. Wallahi penjelasan ijma ini penting, Ustaz. Wow, sangat penting sekali. Bukan hanya perlu disampaikan, perlu diajarkan dengan mendetail. Karena ijma ini semua sekarang ini dunia terbina atas ijma. Lah PBB kuwi apa? Betul. Kesepakatan toh? Cuma kesepakatan dengan cara PBB. Pemilu apa pemilu itu? Ijma kan? Sidang MPR, sidang DPR, semuanya apa? Voting itu apa namanya? Itu kan ijma, tapi ijma tidak seperti ijma'ul usuli, tapi nau'un daripada ijma. Lil asaf kita ini orang Islam tidak fokus kepada ijma. Kita fokus kepada khilaf. Ini ada khilaf gitu kan? Ini ada khilaf. Salah sebenarnya Anda itu harus fokus kepada apa? Ijma. Ijma'nya. Ada ijma apa tidak? Ada kesepakatan apa tidak? Karena kalau ada kesepakatan, sudah kamu tidak boleh untuk apa namanya? Tidak boleh untuk menyelisih. Dan ada beberapa kitab itu mengumpulkan tentang ijma itu ada. Di antaranya adalah ijma Ibn Mundir, ijma'nya Imam Nawawi, Syekh Sa'id Foda itu. Ibnu Abdul Bar sama Ibnu Hazm kalau nggak salah. Mungkin. Yakni Syekh Sa'id Foda itu suka dengan ijma Imam Nawawi. Ternyata itu 2 ini. Ijma Ibn Mundir dan Imam Nawawi. Yakni Imam Nawawi itu kalau menukil ijma biasanya persisi. Karena kadangkala ijma itu kesepakatan semua, kadangkala kesepakatan mayoritas. Yang maksum itu semua. Kalau mayoritas tidak maksum. Tapi still mayoritas kuat. Ini mayoritas. Sawadul Azam. Sawadul Azam. Apalagi ulama ini. Kalau orang-orang awam berijma, tidak ada. Orang awam tidak boleh berijma. Karena yang berijma itu hanya ulama. Orang awam itu punya peran di dalam menentukan perkara ini maklumin nadin bidorurah dengan penjelasan yang kapan-kapan akan saya jelaskan. Masya Allah, luar biasa Habib. Terima kasih. Siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebetulnya ini penjelasan panjang, Bib. Artinya ini adalah pertanyaan fundamental yang banyak dirasakan oleh masyarakat awam. Betul itu. Jadi mungkin kita podcast ke depan, Bib,
Mungkin kita bikin sesi khusus untuk, menjelaskan tentang ijma ini, Bib. Oh, Supaya boleh. karena memang, ini permasalahan kita untuk menghadapi orang awam, Bib. Orang awam itu, mohon maaf, jadi hampir dikatakan buta tentang ijma. Bahkan ijma itu apa, nggak paham. Waduh iki. Nah itu PR jenengan ini, Bib. PR ulama. Ya Masya kadang-kadang Allah. kok akeh mentok PR-ku ya kadang kala ini. Aduh. Artinya makanya Semua orang ngomong, Ibn Arabi PR nyantung, Ibn Arabi lagi. Ya wes sing liyane ngono lho kayak gitu. makanya akhirnya Mas Abid tadi mengatakan bahwa ada statement-statement yang memang menyalahi ijma itu memang ada. Ada. Karena memang Betul itu. dangkalnya pengetahuan mereka tentang ijma. Betul itu. Padahal ijma sendiri itu harus dan wajib kita ketahui. Betul itu yakni agar kita itu tidak sampai untuk menyalahinya. Betul. Karena ijma kalau disalahi itu berdosa. Betul. Dalam beberapa kasus Anda bisa keluar daripada agama. Dalam beberapa kasus. Tapi ini ijma khusus ini. Ini ijma khusus karena ijma minadin al-ma'rum Minadin bil tapi ini ijma khusus ya. Ini ijma yang khusus. Dan saya setuju ya ini. Memang ada ketersebaran perkara-perkara yang bertentangan dengan ijma. Dan saya rasa itu semuanya muaranya satu. Kurang edukasi. Betul. Dan sekarang edukasi tentang agama ini lil asaf sangat minim sekali dan saya rasa membosankan. Banyak orang itu ketika mengajar agama itu membosankan. Terus guru-gurunya itu anti kritik, nggak mau diajak diskusi. Masih memakai cara-cara yang apa namanya? Klasik. Betul. Apalagi sekarang kan sudah Gen Z, sudah banyak apa namanya? Sudah banyak berubah kan dunia ini. Jadi caranya pun harus update. Betul. Walaupun masalahnya tetap sama, tapi cara penyampaian masalah ini, Harus ilmu update, ini harus update. Saya rasa apa yang kita lakukan dengan podcast ini juga update di dalam cara penyampaian. Insya Ini Allah. kan juga bid'ah juga. Tapi kan bid'atun hasanah. Hasanah, ini. insya Allah. Bid'atun hasanah. Dan insya Allah akan membawa manfaat dan kebaikan. Amin. Alhamdulillah Habib, Mas Abid, ini kita sudah 1 jam berdiskusi. Serius? Nggak terasa. 1 jam pas ini. Allah karim. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang agama khususnya ya. Kemudian alhamdulillah Pondok Habib sudah ada santri yang mendaftar, Bib. Insya Allah tanggal 25 Agustus insya Allah, Bib ya. Iya. Itu insya Allah para santri baru akan sudah berada di pondok. Semoga akan mencetak ulama-ulama mendatang. Amin. Khusus di dalam ulumul aqli wan naqli. Insya Allah. Memang Pondok Masalikul Huda ini sedikit ya. Memang Pondok Masalikul Huda ini maksud saya membina pondok ini ya ingin menyebarkan dan menyuburkan ulum akliyah di Nusantara ini yang memang kita sangat minim sekali ilmu-ilmu ini, sangat sedikit sekali yang mempelajari ilmu ini. Ilmu mantik sangat sedikit sekali. Ketika ilmu mantik itu tidak ada, Ustaz, secara otomatis kalam dan usul fikih itu juga akan sangat minim sekali karena memahami ilmu kalam dan usul fikih tanpa mantik sangat susah sekali ya nih. Dan maksud saya untuk membuat Pondok Masalikul Huda ini ya untuk membuat sebuah cara paten dan tempat paten, bi'ah yang paten untuk berkembangnya ilmu ini ya semampu saya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dalam sejarah Indonesia itu sangat sedikit mutakalimin, kita tidak bisa bersaing dengan ulama-ulama, nggak usah ulama-ulama Arab, ulama-ulama India loh, kita nggak bisa bersaing. Daripada aspek ilmu kalam loh ya, betul. Ilmu fikih masya Allah ya, nih. Ilmu kalam kita tidak bisa bersaing. Kita tidak punya ulama-ulama sekaliber Abdul Hakim As-Syalakuti, Sofiyuddin Al-Hindi, dan banyak ulama-ulama India yang lain ya, yang selalu kita gojloki ini pelindapan kan gitu kan. Ya ini saya tuh ingin, ini adalah sebuah celah yang kita itu bisa untuk menutupinya ya. Ini celah yang bisa kita tutupi daripada agama dan kita akan diberi pahala untuk itu ya. Kan tuh Pondok Masalikul Huda ini saya buat untuk mempelajari ilmu kalam sampai 5 level dan ilmu mantik sampai 4 level.
Kemudian juga ilmu fikih, ilmu usul fikih juga ada. Ilmu fikih sampai 2-3 level, ilmu usul fikih sampai 3 level selama 4 tahun. Sekiranya dalam 4 tahun ini kita akan menggodok para student ini untuk sampai di dalam level tertentu daripada ulumul akliyah. Ulumul akliyah wan nakliyah ini yang itu insya Allah kalau mereka ingin cukup sampai di sini, mereka bisa membaca yang lainnya sendiri. Kalau mereka ingin lebih, akan kita siapkan program yang lebih. Dan dalam 4 tahun ini, kita bekerja sama juga kan dengan kampus daripada swasta, Stay Diponegoro yang ada di Tulungagung. Dan insya Allah nanti belajar di sini, juga belajar di sana, mendapat ijazah sini, juga mendapat ijazah sana, satu S1. Ya. Ijazah apa namanya? S1. Jadi dunia dan akhirat apa namanya? Masya Allah. Dapat. Di dunia dan akhirat juga dapat. Ya ini maksud saya, ya ini sebagai Masalikul Huda ini, saya harapkan bisa menjadi poros penyebaran ulum ahli sunnah, amin. penyebaran ulum akliyah khususan, yakni ulum ahli sunnah di Indonesia, bahkan di Nusantara. Namanya wa fadlullahi wasi'. Ini cuma harapan dan saya juga minta doa kepada para hadirin dan mustami'in dan mustami'at dan musyahidin dan musyahidat agar ilmu ahli sunnah ini semakin tersebar. Dan saya tuh yakin ketika ilmu ahli sunnah tersebar daripada aspek mantik, kalam, dan usul fikih, hal-hal yang Anda tanyakan 50% akan hilang. Kenapa? Karena yang diperlukan tuh edukasi sebenarnya. Kita kurang edukasi dalam mantik. Mantik itu kalau Anda pinter, banyak masalah akan selesai kok. Hoak akan selesai. Ya minimal akan sangat berkurang, yakni narkoba akan sangat berkurang. Karena kan pinjol akan sangat berkurang. Maksudnya pinjol yang ilegal. Yang ilegal, judol, dia akan berkurang. Karena orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang merugikannya, yakni itu kan karena mungkin otaknya wis bunyi. Kalau tidak bisa berpikir dengan benar, dengan jernih. Otak itu adalah filter utama, Ustaz. Dan ilmu yang menguatkan kapasitas otak ya mantik ini. Tapi ironisnya ta'abudan ya. Dimaknani tok. Masya Allah. Terima kasih Habib, terima kasih Mas Abid. Jangan kapok Mas Abid ya. Insya Allah sambung lagi ini. Semoga lancar karirnya menjadi dokter. Amin. Insya Allah lanjut lagi ke dokter spesialis. Amin. Bagi para netizen, mohon dukung dakwah kami dengan cara subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan komen. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih masih bersama kami di Mahukes, Mahu tak mahu Anda kena tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.